Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Pelantikan ini berlangsung di Kompleks Gedung MPR Senayan, Jakarta, menandai puncak perjalanan panjang karir politik seorang pria yang memiliki jejak kuat di dunia militer dan politik. Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951, adalah putra dari tokoh ekonomi terkemuka Soemitro Jojo Hadikusumo dan Dora Marisigar, wanita berdarah Minahasa. Sebagai anak dari sosok penting dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia, Prabowo tumbuh dengan latar belakang yang penuh tantangan. Masa kecilnya banyak dihabiskan ke luar negeri karena keterlibatan ayahnya dalam gerakan yang menentang Presiden Soekarno. Hidupnya yang penuh syarat sejarah kini mengantarkannya ke puncak tertinggi pemimpin Indonesia, Presiden. Inilah jejak perjalanan hidup Prabowo Subianto dalam 4 babak. Masa kecil. Prabowo Subianto kerap mendapat ejekan sebagai bangsa monyet saat ia tengah menimba ilmu di luar negeri. Prabowo menjelaskan kala itu ia hidup di lingkungan orang Eropa dan menjadi satu-satunya murid yang tak berkulit putih di sekolah. Pada saat itulah Prabowo mengaku kerap menerima ejekan dari gurunya yang menyebut Indonesia sebagai bangsa monyet. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Prabowo mengaku ia pernah bersekolah di beberapa negara di dunia, selama itu pula ia tak henti-henti mendapatkan hinaan itu. Mereka, kata Prabowo, menyebut rakyat Indonesia sebagai bangsa monyet yang tinggal di pohon. Selain itu, Prabowo juga turut membagikan cerita lainnya, kali ini terjadi di Indonesia. Pada pertengahan 1970-an, Prabowo yang merupakan perwira di tentara mengajak anak buahnya untuk berenang di kolam renang yang terletak di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Pandangan Prabowo tertuju pada dinding marmer yang tertutupi lumut. Ia pun meminta anak buahnya membersihkan lumut itu dan satu tulisan pun muncul. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut, dan saya baca, di situ ada tulisan Honden en Inlander verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Atas dasar pengalaman pahit itu, Prabowo pun bercita-cita agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat dan terhormat. Prabowo kecil adalah anak yang sangat keras. Sifat kerasnya itu sering terlihat saat Prabowo makan bersama keluarganya di meja makan. Prabowo tak mau mengikuti tata krama dan etika yang diajarkan oleh ibunya di meja makan. Ketika makan, tangannya sering kesana kemari dan ia tidak mau melipat lap kain di atas pangkuannya. Sifat kerasnya ini seperti diturunkan dari sang ibu, namun meskipun dikenal sebagai anak yang keras, Prabowo juga memperlihatkan bahwa ia memiliki gaya berpikir yang kritis dan bebas yang diturunkan oleh ayahnya. Setiap harinya, Prabowo juga suka bermain perang-perangan bersama teman-temannya di halaman belakang rumah. Ketika bermain, ia suka menjadi tokoh baik seperti tentara yang menentang pistol mainan, bahkan ia sangat serius jika bermain peran menjadi tentara. Teman-teman sepermainannya suka meniru gayanya terlebih terkait cara memegang senjata. Prabowo pun diminta untuk mengajarkan bagaimana cara memegang senjata yang baik dan dinilai teman-temannya persis seperti tentara perang. Sifat Prabowo tersebut menunjukkan bahwa ia sangat tertarik dengan dunia militer. Meski bersifat keras, Prabowo sangat menghormati kedua orang tuanya. Pendidikan dan karir militer. Pendidikan Prabowo terbilang istimewa. Ia menyelesaikan sekolah menengah di berbagai negara seperti Malaysia, Swiss, dan Inggris sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Magelang. Karir militernya terbilang cemerlang tetapi tidak tanpa kontroversi.
Ia terpaksa mengakhiri pengabdiannya di TNI pada 1998 setelah terseret dalam kasus penculikan aktivis yang kemudian berdampak pada pemberhentiannya dari militer. Setelah meninggalkan dunia militer, Prabowo terjun ke dunia bisnis mengikuti jejak adiknya Hasyim Jojo Hadikusumo. Namun ambisi Prabowo tidak berhenti di situ. Ia pun mulai memasuki ranah politik, mencoba peruntungan sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi 2004. Meskipun tidak berhasil, kegagalan itu tak membuatnya mundur. Ia kemudian mendirikan Partai Gerindra dan terus berjuang di berbagai pemilu, hingga akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Kemenangan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 melawan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menandai puncak pencapaian politik Prabowo setelah 2 kali sebelumnya gagal meraih kursi Republik Indonesia I. Keluarga Prabowo. Mengutip dari laman resmi Prabowo Subianto, ia adalah putra dari tokoh ekonomi Sumitro Jojo Hadikusumo yang menikah dengan Dora Sigar. Apabila ditelusuri lebih jauh, Prabowo adalah cucu dari Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI 46, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia atau DPA RI pertama, serta anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Waktu kecil, Prabowo dididik dengan keras oleh ayah dan ibunya. Hal ini dilakukan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan tegas. Sumitro, ayah Prabowo, mengaku bahwa dalam mendidik anak ia menerapkan 2 prinsip. Pertama, kalau anak meminta waktu maka orang tua harus meluangkan waktu. Kedua, orang tua tidak boleh meremehkan anak seberapapun nakalnya anak itu. Sementara Dora, ibu Prabowo, mengaku bahwa dalam mendidik anak ia menerapkan sistem disiplin ketat. Tata krama dan etika Belanda diterapkan Dora dalam mendidik anak, sebagaimana didikan yang ia terima waktu kecil dari kedua orang tuanya yang sama-sama berpendidikan Belanda. Kisah dari Papua. Prabowo Subianto ternyata punya cerita bersejarah di Papua. Sosok Ketua Umum Partai Gerindra ini pernah menjadi pimpinan militer dalam operasi penyelamatan sandera warga sipil di pulau paling timur Indonesia tersebut. Peristiwa yang melibatkan Prabowo itu dikenal dengan sebutan Operasi Mapenduma. Operasi pembebasan sandera Mapenduma adalah operasi militer dengan tujuan membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95. Para peneliti disandra kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam peristiwa krisis sandera Mapenduma. Pelaksana operasi ini sebagian besar dilakukan oleh anggota Kopassus. Operasi ini dimulai tanggal 8 Januari 1996 silam, terutama sejak dilaporkannya peristiwa penyanderaan itu dan dipimpin oleh Komandan Kopassus Prabowo Subianto. Kala itu pada Senin 8 Januari 1996, sebanyak 26 orang yang berasal dari 10 tim ekspedisi Lawrence 1995, 3 orang periset WWF dan UNISO, serta 13 penduduk desa yang sedang mengumpulkan data di Mapenduma, Papua, mengalami nasib kurang beruntung. Mereka diculik oleh ratusan anggota OPM pimpinan Daniel Yudas Kagoya dari Basecamp. Peristiwa penyanderaan itu pun jadi sorotan luas dari dunia internasional, terutama karena melibatkan warga negara asing. Setidaknya ada 4 orang asal Inggris, 2 orang asal Belanda, dan 1 orang asal Jerman. Selama penyanderaan, para sandera digiring berjalan dan belusukan ke hutan belantara Papua tanpa mendapatkan asupan makanan yang cukup, sehingga beberapa orang jatuh sakit. Kala itu kabar penyanderaan itu juga jadi sorotan masyarakat di tanah air yang terus menantikan perkembangan penyelamatan korban yang dinantikan setiap hari, bahkan selama lebih kurang 4 bulan. Sampai akhirnya Mabes TNI menggelar Satgas untuk membebaskan sandera di Mapenduma. Komandan Jenderal Kopassus saat itu Brigjen Prabowo Subianto ditunjuk menjadi komandan. Tim Kopassus yang dikerahkan berasal dari Grup 5 anti teror yang berseragam hitam-hitam. Kala itu ada pasukan Kopassus dibantu Kostrat Yon 330, 328, dan 327 Jawa Barat, Batalion 514 Brawijaya, Batalion 742 Trikora, penerbat, dan TNI Angkatan Udara yang berhasil menyelamatkan para sandera meski 2 orang sandera tewas di tangan OPM. Selain itu ada pasukan Batalion Lintas Udara Kostrat 330 dan pasukan penjejak yang terdiri dari putra-putri Irian milik Kodam Cendrawasih. Total pasukan yang dikerahkan mencapai 600 orang. Prabowo saat itu mempersilahkan tim dari International Committee of the Red Cross atau ICRC atau Palang Merah Internasional untuk melakukan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran sesuai dengan permintaan 2 internasional. Hal itu dilakukan lantaran sesuai dengan permintaan dunia internasional.
Awalnya dikabarkan sandera-sandera tersebut hendak ditukar oleh kemerdekaan Papua oleh Komandan OPM Kelly Kualik. Namun Kelly Kualik menunjukkan itikat baik dengan berniat membebaskan beberapa sandera yang sakit termasuk Martha Klein yang sedang hamil. Sayangnya saat detik-detik pelepasan sandera tiba-tiba Kelly Kualik berubah pikiran dan malah berpidato dengan lantang. Kurang lebih isi pidatonya itu menegaskan bahwa apa yang ia perjuangkan dengan susah payah merupakan nilai yang sangat mahal. Dari pernyataannya itu, jelas bahwa Kelly menegaskan bahwa kemerdekaan harga mutlak untuk Kelly. Hingga akhirnya para sandera dan tim ICRC pun lemas mendengar hal tersebut. Mereka sadar bahwa perundingan yang rumit dan panjang ini harus melalui jalan buntu. Melihat rumitnya situasi tersebut, kala itu Brigjen Prabowo langsung menggerakkan pasukan begitu mendengar lampu hijau. Pergerakan pasukan pun dilakukan, misalnya saja seperti pengintaian lewat udara yang dilakukan terus-menerus. Bahkan sebuah pesawat tanpa awak yang bisa mendeteksi panas tubuh juga turut dikerahkan. Selama proses berlangsung, memang tak mudah untuk melacak jejak para sandera, apalagi mereka berada di tengah hutan belantara Papua yang sangat lebat dan luas. Namun TNI sendiri tak menyerah begitu saja dan terus melakukan tekanan kepada pihak penyandera. Hasilnya kelompok OPM yang terdesak harus bergerak masuk ke dalam hutan. Karena itulah, saat dalam keadaan panik pada tanggal 15 Mei, OPM membunuh 2 anggota tim Lawrence yakni Nevi dan Matthijs. Keduanya dibantai dengan kampak. Yang mengerikan adalah ternyata pihak OPM sendiri awalnya berniat membunuh seluruh sandera yang berasal dari Indonesia dan hanya menyandra warga negara asing. Namun akhirnya sisa sandera berlari menyelamatkan diri sembari berteriak histeris. Tak hanya sampai di situ saja, peristiwa mencekam masih terus terjadi setelahnya. Lalu dalam keadaan putus asa mereka bertemu pasukan Linut 330 Kostrad yang telah mencoba mengikuti mereka berhari-hari. Pasukan pimpinan Kapten Agus Rohim tersebut menemukan permen dan pembalut wanita yang tercecer di hutan. 2 benda tersebutlah seolah jadi bukti dan semakin menambah keyakinan bahwa mereka tak jauh lagi dari sandera. Akhirnya ketegangan para sandera itu berubah menjadi rasa lega lantaran mereka sudah diselamatkan oleh pasukan elit baret hijau tersebut. Saat itu Kapten Agus memerintahkan pasukannya membuat parameter dan melindungi para sandera yang selamat. Pasukan Yon 330 berkali-kali menembakkan senjata untuk mencegah OPM mendekat. Kapten Agus memutuskan untuk tak melakukan pengejaran atau melakukan pencarian pada 2 sandera yang tewas dibunuh. Alasannya jelas karena kekuatan pasukan OPM tak diketahui sehingga hal itu justru membahayakan. Mereka juga pasti akan berusaha keras merebut sandera yang kini berada di tangan TNI. Tim berkekuatan itu bermalam di hutan sepanjang semalaman. Cuaca buruk dan kabut menyebabkan jarak pandang hanya 5 meter di dalam hutan. Kapten Agus terus berupaya memanggil bala bantuan. Pengalaman itu ditulis dalam buku Sandera 130 hari terperangkap di Mapenduma yang diterbitkan Sinar Harapan tahun 1997. Beruntungnya tak ada serangan yang terjadi pada malam itu. Pagi harinya personel tambahan tim Kopassus pun datang dan mereka bertugas mengamankan lokasi dan mengevakuasi jenazah Nevi dan Matthijs. Akhirnya, seluruh sandera pun dievakuasi dengan helikopter. Setelah 130 hari di sandera, para peneliti bisa bebas sepenuhnya pada tanggal 16 Mei 1996. Mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat. Pasukan TNI mendapatkan pujian dari dunia internasional atas prestasi mereka.